Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah selalu memberikan kita banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita terus diizinkan oleh Allah untuk istiqomah dalam kebaikan. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang tidak bisa kita gantikan dengan harta. Karena begitu banyak yang saat ini mungkin ada keinginan dalam dirinya ingin melaksanakan ibadah, namun banyak saudara-saudari kita yang mungkin saat ini terbaring di rumah sakit, di tempat-tempat yang mungkin tidak harapkan itu berada kita dalamnya. Tapi kita diizinkan oleh Allah untuk sehat, untuk terus bisa berada di tempat yang Allah muliakan seperti ini. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Maka tidak ada ruang bagi orang-orang beriman untuk mengeluh dalam kehidupannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk abdan syakura, hamba-hamba Allah yang selalu pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Tidak melihat ujian, tetapi selalu melihat nikmat dalam kehidupan kita. Banyak sekali orang yang mungkin ingin nikmat yang saat ini kita miliki itu dimiliki oleh mereka. Maka teruslah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa kita juga memperbanyak salawat serta salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, ada 5 hal yang perlu kita waspadai agar amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus waspada dalam kesendirian. Ada seseorang yang ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat itu diceritakan oleh Rasulullah membawa amal ibadah, amal kebaikan semisal gunung Tihamah. Dia membawa amal kebaikan semisal gunung Tihamah. Tetapi Allah menjadikan kebaikan-kebaikan itu seperti debu yang berterbangan. Maka Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, kenapa orang seperti itu bisa terjadi di akhirat nanti? Maka Rasulullah SAW menjawab, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khuduna walakinnahum aqwamun idza khalau bima harimillah intahaquha. Rasulullah, adapun mereka adalah saudara kalian
kulit mereka sama dengan kulit kalian, mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian, akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersepian mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat kepada Allah. Ya. Jadi ini merupakan teguran bagi hamba-hamba Allah, peringatan bagi kita yang mungkin sudah melaksanakan banyak amal kebaikan. Jangan sampai ketika kita bersendirian bermaksiat kepada Allah. Maka di zaman sekarang ini kita melihat banyak sekali CCTV di mana-mana. Tetapi CCTV itu hanya bisa menjangkau beberapa meter dari jangkauannya. Tetapi ketika dibalik CCTV itu maka tidak terlihat. Tapi CCTV yang sebenarnya itu adalah pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada riwayat, sekalipun kita bersembunyi di lubang semut sekalipun, maka tetap diketahui oleh Allah. Jangankan itu, satu daun yang jatuh di tengah hutan pun itu diketahui oleh Allah. Maka dari itu, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, teruslah kita bertakwa kepada Allah agar tidak bermaksiat kepada Allah. Yang namanya syaitan itu merupakan musuh kita yang selalu menggoda kita. Maka teruslah kita menguatkan hati-hati kita, menguatkan diri kita agar tidak terjerumus kepada maksiat yang bisa menjadikan amal kebaikan kita tadi di hadapan Allah menjadi gunung tihamah yang dianggap debu bertebaran. Kemudian yang kedua yang perlu kita waspadai yaitu adalah menjaga lisan dan perbuatan agar kita tidak melukai orang. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Maka Nabi SAW menceritakan kondisi orang yang muflis, orang yang bangkrut di hadapan Allah nanti. Ini dengan hadis yang cukup panjang, kemudian kita sedikit rangkum saja. Itu yang pertama, dia membawa pahala salat, pahala puasa dan zakat, tetapi ketika di dunia dia mencaci, menuduh, makan harta, menumpahkan darah dan memukul orang lain, maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Nah, ini dia membawa pahala yang sangat banyak, tetapi ketika di dunia dia melukai orang lain, baik itu dengan lisan maupun perbuatan. Maka ketika kita sudah beramal baik, melakukan kebaikan yang banyak, maka kita hindari hal-hal yang sifatnya bisa melukai orang lain. Kemudian yang ketiga, niatkanlah ibadah karena Allah. Nah, ini yang luar biasa. Ya, kadang-kadang muncul perasaan-perasaan dalam hati kita, niat itu bisa menyimpang. Ya, apalagi kalau kita memiliki banyak kelebihan. Dan ini diceritakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang cukup panjang ini. Dinyatakan yang pertama, nanti akan ada orang yang dia meninggal dalam keadaan syahid, maksudnya berjihad di jalan Allah, tetapi di hari kiamat dia diberikan gelar oleh Allah kadzabta, berdusta kamu. Kenapa? Karena dia berjihad itu agar dia dikatakan seorang pejuang, seorang yang berjasa dalam berjihad. Jadi ada tujuan-tujuan di selain Allah. Bayangkan orang yang mati syahid saja pahalanya bisa dianggap dusta di hadapan Allah. Jihad loh, jihad ini luar biasa. Bahkan kalau dalam sebuah riwayat itu orang yang berjihad di medan perang itu tidak lain dan tidak bukan ketika dia meninggal itu bisa langsung masuk surga tanpa hisab. Tetapi ternyata ada orang yang dia berjihad mati syahid di medan perang itu tidak dianggap pahalanya. Luar biasa, Pak. Ibadah yang cukup besar ini
bisa di hadapan Allah itu bisa tidak bermanfaat, bisa sia-sia. Kenapa? Karena niatnya karena ingin mendapatkan gelar-gelar dunia. Kemudian yang kedua, akan datang orang yang dia mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran bahkan, tetapi dia di hadapan Allah, kadzabta, kata Allah, engkau berdusta. Kenapa? Karena dia menuntut ilmu agama, menuntut pelajaran Al-Quran itu agar dia nanti di dunia menjadi orang mendapatkan gelar ulama, mendapatkan gelar alim. Makanya kalau kita menyekolahkan anak-anak kita di pondok pesantren, itu betul-betul niat hatinya itu seperti apa? Ya, menghafal Quran, jangan sampai dia terbesit dalam hatinya ini biar disanjung orang lain, ya, biar dikatakan oh dia ini adalah alim. Kenapa? Karena ilmu itu tujuannya bukan untuk mengangkat derajat dunia kita, bukan, tetapi mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Ilmu agama itu bukan untuk menjadikan kita jadi mulia di hadapan manusia, bukan. Tujuannya agar kita bisa mengamalkan ilmu itu sebenarnya. Ya, jadi kita bisa menghindarkan ya anak-anak kita, mungkin diri kita yang sudah memiliki ilmu agama itu, agar di dalam hati kita ini jangan terbesit sedikit pun untuk mendapatkan ya gelar-gelar dunia seperti ini. Mau orang dibilang orang saya ini ustadz, mau bilang saya ini adalah syekh ulama, terserah. Yang penting ketika saya memiliki ilmu, maka ilmu itu saya amalkan. Itu saja sebenarnya. Tujuan kita punya ilmu itu untuk diamalkan, ya, bukan untuk disombongkan, bukan untuk dipamerkan dan sebagainya, tapi untuk diamalkan. Dan sampai nanti di akhirat kita membawa pahala kita belajar ilmu agama tetapi dianggap berdusta karena ingin mendapatkan gelar-gelar dunia. Kemudian yang ketiga, ada orang yang dermawan yang dia memberikan ya, infak, sedekah dan seterusnya, tetapi itu sia-sia, tetap di hadapan Allah ghadabta, engkau berdusta. Kenapa? Karena engkau ingin mendapatkan gelar dunia lagi. Ya, dia mengumrohkan orang, menghajikan orang, ya, memberikan sedekah dan sebagainya, tapi tujuannya agar ya menang kampanye. Nah, itu tidak boleh, tidak boleh sama sekali. Betul-betul kita murnikan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, jadi semua amal kebaikan kita itu betul-betul harus lillahi ta'ala. Nah, inilah 3 hal yang harus kita waspadai agar amal-amal ibadah kita ini betul-betul diterima oleh Allah di akhirat nanti. Mungkin demikian, mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk saya pribadi dan kita semua untuk senantiasa beramallah terus, dan mudah-mudahan kita tidak hanya menjadi orang yang beramal, tetapi menjadi hamba-hamba Allah yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Demikian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab wa nahnu nata'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.